Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama tak berpenghuni. Rumah itu berdiri megah, namun terkesan suram, dengan dinding-dinding retak dan tanaman liar yang merambat hingga atapnya. Penduduk desa selalu menghindari rumah itu, percaya ada sesuatu yang tak beres di dalamnya. Suatu hari, Arif, seorang pemuda pemberani, memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita-cerita seram tentang rumah itu hanyalah tahayul. Bersama temannya, Dimas, ia memasuki rumah itu. Bau apek langsung menyambut mereka saat pintu yang berderit terbuka. Langit-langitnya penuh sarang laba-laba, dan lantainya berdebu tebal. Setelah beberapa saat menjelajahi rumah itu, mereka sampai di sebuah kamar di lantai atas. Kamar itu terasa berbeda, lebih dingin dan lebih gelap meski jendelanya besar. Di salah satu sudut, ada dinding yang terlihat baru dibandingkan dengan bagian lainnya. Batu bata dan semen di sana tampak belum lama dipasang. Kenapa cuma bagian ini yang kelihatan baru? Tanya Dimas dengan nada ragu. Arif mendekati dinding itu dan mengetuknya. Suaranya terdengar aneh, seperti ada ruang kosong di baliknya. Dorongan rasa ingin tahu membuat Arif mengambil sebuah palu tua yang ia temukan di rumah itu. Ia mulai memukul dinding tersebut. Ketika dinding mulai runtuh, bau busuk yang menyengat menyeruak. Mereka mundur, menutup hidung, tetapi rasa penasaran mendorong mereka kembali mendekat. Setelah beberapa pukulan terakhir, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku, kerangka manusia yang terkubur di balik dinding itu. Pakaian yang dikenakan kerangka itu masih utuh meski lusuh. Terdapat juga sebuah cincin emas di salah satu jarinya. Dimas yang ketakutan langsung mengajak Arif pergi, tapi Arif merasa ada sesuatu yang aneh. Di lantai dekat kerangka itu, mereka menemukan sebuah buku harian tua. Malam itu, di rumah Arif, mereka membaca isi buku tersebut. Buku itu milik seorang wanita bernama Sari, yang ternyata adalah pemilik asli rumah itu. Dalam catatannya, Sari bercerita tentang suaminya yang kasar dan kejam. Malam terakhir yang ia tulis mengungkapkan rencana suaminya untuk membunuhnya karena cemburu buta. Dimas mulai gemetar. Berarti kerangka itu? Sari? Arif mengangguk. Mungkin suaminya membunuh dan menyembunyikan jasadnya di balik dinding. Namun, sebelum mereka sempat menyusun rencana untuk melaporkan temuan itu, pintu kamar Arif terbuka dengan sendirinya. Sebuah bayangan samar seorang wanita berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan mata kosong. "Terima kasih telah menemukan aku," bisik suara lembut tapi dingin, sebelum bayangan itu menghilang. Esok harinya, polisi datang dan mengonfirmasi bahwa kerangka itu memang Sari. Kasus pembunuhan yang tak pernah terpecahkan akhirnya terbongkar. Namun, sejak saat itu, Arif dan Dimas sering merasa ada yang memperhatikan mereka, terutama di malam hari. Apakah arwah Sari benar-benar pergi, atau ia masih mengawasi mereka? Tak ada yang tahu pasti. Setelah penemuan itu, Arif dan Dimas merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Namun, kelegaan itu tak bertahan lama. Beberapa malam setelah polisi membawa kerangka Sari untuk diperiksa, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah Arif. Arif sering mendengar suara langkah kaki di lantai rumahnya, padahal dia tinggal sendiri. Kadang-kadang, ia mendapati bayangan di cermin yang bukan miliknya. Dimas juga mengalami hal serupa. Suatu malam, ia terbangun dan melihat pintu kamarnya terbuka perlahan, seolah ada seseorang yang masuk. "Aku rasa ini belum selesai," kata Dimas ketika mereka bertemu di sebuah warung kopi untuk membahas kejadian aneh itu. "Mungkin Sari masih punya pesan atau permintaan yang belum tersampaikan." Arif mengangguk setuju. "Kita harus kembali ke rumah itu. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan." Malam itu, mereka kembali ke rumah tua tempat kerangka Sari ditemukan. Rumah itu kini lebih sunyi dari sebelumnya, seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Dengan membawa senter dan keberanian seadanya, mereka menyusuri setiap sudut rumah. Di kamar tempat kerangka Sari ditemukan, mereka memperhatikan sesuatu yang aneh di lantai.
Ada bekas ukiran samar di papan kayu yang sebelumnya tertutup debu. Setelah membersihkan ukiran itu, mereka membaca kalimat yang terukir dengan paku. Dia tidak berhenti di sini. Dimas gemetar. Apa maksudnya? Siapa yang tidak berhenti? Sebelum Arif sempat menjawab, pintu kamar itu tertutup dengan keras. Suhu ruangan turun drastis, dan suara isakan pelan mulai terdengar dari sudut ruangan. Cahaya senter mereka tiba-tiba redup, dan bayangan seorang wanita muncul di dinding. Bayangan itu perlahan berubah menjadi sosok Sari, mengenakan gaun yang sama seperti di kerangka. Dia belum selesai, kata Sari dengan suara gemetar. Dia membunuhku, tapi aku bukan satu-satunya. Sari mulai menunjukkan gambar-gambar di dinding yang sebelumnya tak terlihat. Gambar-gambar itu menggambarkan sosok pria yang menyeret beberapa wanita ke dalam rumah dan mengubur mereka. Arif dan Dimas menyadari bahwa suami Sari bukan hanya pembunuh, tapi juga seorang pemburu jiwa. Ada lebih banyak korban, bisik Arif. Mereka semua terjebak di sini. Sari mendekat, matanya penuh kepedihan. Bebaskan kami, katanya, sebelum sosoknya menghilang, meninggalkan udara dingin yang menggigit. Mereka memutuskan untuk menggali lebih jauh, baik secara harfiah maupun metaforis. Dengan bantuan polisi, mereka menggali area rumah itu dan menemukan beberapa kerangka lain di berbagai sudut, di bawah lantai, di taman belakang, bahkan di ruang bawah tanah yang tersembunyi. Setiap kali kerangka ditemukan, suasana rumah menjadi sedikit lebih ringan, seolah beban besar terangkat. Hingga akhirnya, saat kerangka terakhir dibawa keluar, mereka melihat sosok Sari dan beberapa wanita lainnya berdiri di ambang pintu, tersenyum lembut sebelum menghilang bersama hembusan angin malam. Arif dan Dimas merasa lega. Namun, saat mereka meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya, Arif melihat sesuatu di kaca jendela, bayangan seorang pria, menatap mereka dengan tatapan dingin dan penuh kebencian. Apakah suami Sari telah pergi? Atau dia masih menunggu kesempatan untuk kembali? Malam itu, Arif tak bisa tidur, karena suara langkah kaki yang sama kembali terdengar di lantai rumahnya. Arif terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Langkah kaki itu semakin jelas, mendekat ke kamarnya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil senter yang ada di dekat tempat tidurnya. Ia menyalakannya dan mengarahkan cahaya ke pintu. Tidak ada siapa-siapa. Namun, sebelum ia bisa bernapas lega, suara berderit terdengar dari belakangnya. Ia berbalik dan melihat bayangan gelap di sudut kamarnya. Bayangan itu perlahan berubah menjadi sosok seorang pria, dengan wajah penuh luka dan tatapan membara. Itu adalah suami Sari. Kamu mengambil semuanya dariku, gumam sosok itu dengan suara serak. Sekarang, aku akan mengambil sesuatu darimu. Arif berusaha berteriak, tetapi suaranya tercekat. Tubuhnya terasa beku, tidak bisa bergerak. Sosok pria itu mendekat, menunduk hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Kamu tidak akan bisa lari, bisiknya sebelum menghilang begitu saja. Keesokan paginya, Arif menghubungi Dimas. Ia menceritakan semua yang terjadi semalam. Dimas, yang juga mengalami mimpi buruk tentang sosok pria itu, sadar bahwa mereka belum benar-benar bebas. Kita harus mencari tahu siapa pria itu sebenarnya, kata Dimas. Kalau kita tidak menghentikannya, dia akan terus menghantui kita. Mereka pergi ke arsip desa untuk mencari informasi tentang rumah tua itu dan penghuninya. Setelah berjam-jam mencari, mereka menemukan artikel lama tentang seorang pria bernama Pak Raka, suami Sari. Artikel itu mengungkapkan bahwa Raka adalah pria yang sangat religius di mata masyarakat, tetapi di balik itu, ia memiliki sisi gelap yang tak terungkap. Mereka juga menemukan laporan hilangnya beberapa wanita di desa itu bertahun-tahun lalu, semua mengarah ke waktu ketika Raka masih hidup. Namun, Raka tidak pernah diadili karena kurangnya bukti. Arif dan Dimas merasa ngeri. Pria itu tidak hanya membunuh Sari, tetapi juga wanita-wanita lain, menjadikan rumah itu sebagai tempat eksekusi. Saat mereka keluar dari arsip desa, seorang wanita tua mendekati mereka.
Kalian harus hati-hati, katanya dengan nada serius. Raka tidak hanya membunuh tubuh, dia juga mengambil jiwa. Dia tidak pernah mati sepenuhnya. Bagaimana kami menghentikannya? Tanya Arif, putus asa. Wanita tua itu menyerahkan mereka sebuah buku kecil yang penuh dengan mantra dan petunjuk tentang pengusiran roh jahat. Kalian harus kembali ke rumah itu dan melakukan ritual untuk mengusirnya. Tapi ingat, dia akan mencoba menghentikan kalian. Jangan goyah. Malam itu, Arif dan Dimas kembali ke rumah tua dengan membawa buku itu. Mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual, lingkaran garam, lilin, dan mantra yang harus dibacakan. Saat mereka mulai membaca mantra, suasana rumah berubah drastis. Angin kencang bertiup di dalam rumah, pintu dan jendela berderak, dan bayangan Raka muncul, melompat dari satu sudut ke sudut lain. "Berhenti!" teriak Raka, suaranya menggelegar. "Ini bukan urusan kalian." Tapi mereka terus membaca mantra, meskipun rasa takut menghantui mereka. Bayangan Raka semakin liar, mencoba menyerang mereka, tapi lingkaran garam melindungi mereka. Sosok Raka mengeluarkan jeritan panjang. Wajahnya memutar ke arah Arif dan Dimas dengan tatapan penuh dendam, sebelum tubuhnya meledak menjadi asap hitam yang lenyap dalam sekejap. Rumah itu mendadak sunyi. Suasana berat yang selama ini menyelimuti rumah tua itu menghilang. "Apakah kita berhasil?" tanya Dimas dengan suara bergetar. Arif mengangguk pelan. "Aku rasa iya." Namun, saat mereka meninggalkan rumah itu, Arif merasa ada sesuatu yang aneh. Ketika ia menoleh ke belakang untuk melihat rumah itu sekali lagi, ia melihat jendela di lantai atas. Di sana, bayangan seorang pria berdiri, mengawasi mereka. Meskipun mereka telah mengusirnya, Arif tahu bahwa kejahatan seperti Raka tidak pernah sepenuhnya hilang. Setelah malam ritual itu, Arif dan Dimas berusaha melanjutkan hidup mereka seperti biasa. Namun, keduanya merasakan sesuatu yang aneh. Bukan lagi gangguan berupa suara langkah atau bayangan, melainkan rasa gelisah yang konstan, seolah ada sesuatu yang masih mengawasi mereka. Arif mulai bermimpi buruk hampir setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu berada di rumah tua itu, terjebak di kamar tempat kerangka sari ditemukan. Di dalam mimpi itu, ia mendengar suara wanita menangis, lalu melihat Raka berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Dimas, di sisi lain, mulai kehilangan fokus dalam kesehariannya. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, seperti ada energi yang tersedot setiap kali ia sendirian. Di suatu malam, ia mendapati cermin di kamarnya penuh dengan coretan tangan yang muncul entah dari mana. Tulisan itu berbunyi, "Kalian belum selesai." Merasa tidak tahan lagi, mereka kembali menemui wanita tua yang memberikan buku ritual sebelumnya. Wanita itu tampak sudah menunggu mereka, seolah tahu mereka akan datang. "Aku sudah menduga hal ini," katanya. "Kalian berhasil mengusir Raka dari rumah itu, tapi kalian tidak menghancurkan jiwanya. Sebagian darinya masih terikat pada kalian, terutama karena kalian yang membangkitkan kekuatannya. Bagaimana caranya menghentikan ini?" tanya Arif, frustrasi. Wanita itu memberikan mereka instruksi untuk ritual terakhir, ritual pemurnian. Namun, kali ini, ritual itu harus dilakukan di tempat di mana semua kejahatan dimulai, di ruang bawah tanah rumah tua itu. Mereka harus menemukan artefak atau benda yang menjadi pusat kekuatan Raka, menghancurkannya, dan mengunci jiwanya selamanya. "Ini akan menjadi ritual paling berbahaya," kata wanita itu. "Raka akan melakukan segalanya untuk menghentikan kalian." Dengan berat hati, Arif dan Dimas mempersiapkan diri untuk ritual terakhir. Mereka kembali ke rumah tua itu, kali ini dengan membawa lebih banyak peralatan, lilin hitam, garam, dan sebuah pisau kecil yang telah diurapi oleh wanita tua tersebut. Ruang bawah tanah rumah itu gelap dan berdebu. Bau apek bercampur dengan aroma busuk yang masih tersisa membuat mereka mual. Di tengah ruangan, mereka menemukan sebuah peti tua.
Peti itu dihiasi ukiran aneh yang tampak seperti simbol kuno. Ini pasti pusat kekuatannya, kata Dimas dengan suara bergetar. Ketika mereka membuka peti itu, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah jimat kecil berbentuk tengkorak yang terbuat dari logam hitam. Jimat itu memancarkan aura dingin yang menusuk kulit mereka. Namun, saat mereka bersiap untuk menghancurkannya, seluruh rumah mulai bergetar. Dinding-dinding seolah hidup, dan bayangan Raka muncul dari segala arah. Kalian tidak akan bisa menghentikanku. Suara Raka menggema, membuat telinga mereka berdengung. Arif, dengan tangan gemetar, mencoba membaca mantra pemurnian sambil memegang pisau. Tapi Raka menyerangnya dengan bayangan yang menyerupai tangan besar, membuat pisau terlempar jauh. Dimas, yang biasanya ragu-ragu, tiba-tiba melompat maju. Ia mengambil pisau itu dan menusukkannya langsung ke jimat tengkorak. Jimat itu pecah dengan suara melengking, dan sosok Raka mulai memudar. Aku akan kembali, jerit Raka sebelum lenyap sepenuhnya. Setelah itu, rumah tua itu runtuh perlahan, seolah keberadaan Raka adalah satu-satunya yang menahannya berdiri. Arif dan Dimas berhasil keluar tepat sebelum rumah itu hancur menjadi puing-puing. Saat mereka berdiri di luar, di bawah langit malam yang sunyi, mereka merasa beban besar terangkat dari bahu mereka. Sudah selesai, kata Arif, meskipun dalam hatinya ia tahu mungkin ancaman seperti ini tidak pernah benar-benar berakhir. Namun, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, mereka tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Suatu malam, Arif terbangun mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Jendela itu berada di lantai 2, mustahil ada seseorang di luar sana. Dengan perasaan takut bercampur penasaran, Arif bangkit dari tempat tidur dan berjalan perlahan ke arah jendela. Saat ia membuka tirai, tidak ada siapapun di luar. Namun, saat ia hendak menutup tirai kembali, ia melihat sesuatu di kaca jendela. Sebuah bekas tangan berlumur darah muncul perlahan, seperti ditekan dari luar. Arif tersentak mundur. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia mencoba berpikir rasional. Mungkin ini cuma sisa trauma, gumamnya pada diri sendiri, meskipun dalam hati ia tahu ada yang tidak beres. Esok harinya, Arif menemui Dimas dan menceritakan kejadian itu. Dimas, yang selama ini mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua sudah selesai, tampak gelisah. Aku juga merasa ada yang aneh, katanya pelan. Beberapa hari terakhir, aku mendengar suara orang memanggil namaku di malam hari. Suaranya seperti suara Raka. Keduanya mulai menyadari bahwa mungkin ritual terakhir mereka tidak sepenuhnya berhasil. Mereka memutuskan untuk menemui wanita tua yang pernah membantu mereka, tapi saat mereka sampai di rumahnya, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Rumah itu kosong, seolah sudah lama tak berpenghuni. Di lantai rumah itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang, sebuah simbol aneh yang terukir di lantai kayu, sama seperti yang mereka lihat di peti di ruang bawah tanah rumah tua dulu. Kau pikir dia kembali? Bisik Dimas, suaranya gemetar. Arif mengangguk perlahan. Kalau begitu, kita harus menyelesaikannya sekali lagi. Tapi kali ini, kita harus mencari tahu benar-benar apa yang terjadi. Mereka memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut di desa, terutama dari orang-orang tua yang mungkin tahu sejarah rumah itu dan Raka. Setelah bertanya ke beberapa penduduk, mereka bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Munir, yang mengaku pernah menjadi tetangga Raka. Raka tidak hanya membunuh, kata Pak Munir dengan suara serak. Dia mempelajari ilmu hitam. Dia mengikat jiwanya pada dunia ini dengan sebuah ritual kuno. Selama benda itu masih ada, dia tidak akan pernah benar-benar pergi. Benda itu? Maksudnya jimat tengkorak? Tanya Arif. Pak Munir menggeleng. Jimat itu hanya salah satu bagian. Ada benda lain, inti kekuatannya, yang disembunyikan jauh dari rumah itu. Aku mendengar dulu dia menguburnya di hutan, di tempat yang tidak pernah disentuh manusia. Mendengar itu, Arif dan Dimas merasa putus asa.
Hutan di sekitar desa itu sangat luas, hampir mustahil mencari sesuatu tanpa petunjuk. Namun, Pak Munir memberikan mereka sebuah peta tua yang menunjukkan lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian Raka. Malam itu, mereka berdua berangkat ke hutan dengan membawa peralatan untuk menggali. Suasana di hutan sangat mencekam, hanya diterangi oleh cahaya senter mereka. Saat mereka mencapai lokasi yang ditunjukkan di peta, mereka menemukan sebuah lubang dangkal yang tertutup batu. Setelah menggali beberapa saat, mereka menemukan sebuah peti kecil. Namun, sebelum mereka sempat membuka peti itu, udara di sekitar mereka berubah. Angin dingin berembus, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Sebuah bayangan besar muncul di depan mereka, berbentuk seperti Raka tetapi lebih mengerikan, dengan mata yang menyala merah dan tubuh yang tampak seperti asap hitam. "Kalian tidak bisa menghancurkanku!" jerit bayangan itu, suaranya menggema di seluruh hutan. Dimas mencoba membaca mantra pemurnian dari buku yang mereka bawa, tapi bayangan itu menyerangnya, membuatnya terlempar ke tanah. Arif, dalam keputusasaan, mengambil peti itu dan membukanya. Di dalamnya, ia menemukan sebuah batu hitam yang terasa sangat berat meskipun kecil. Tanpa berpikir panjang, Arif menghancurkan batu itu dengan palu yang ia bawa. Saat batu itu pecah, bayangan Raka mengeluarkan jeritan panjang, tubuhnya mulai memudar dan terbakar seperti asap yang ditiup angin. Setelah jeritan terakhir, hutan menjadi sunyi. Suasana yang berat dan gelap menghilang, digantikan oleh keheningan malam yang damai. "Sudah selesai," bisik Dimas, napasnya terengah-engah. Namun, Arif hanya diam, menatap ke arah sisa-sisa peti. Dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya, benarkah ini benar-benar akhir? Arif dan Dimas kembali ke desa dengan tubuh lelah, tetapi hati mereka sedikit lebih tenang. Batu hitam itu telah dihancurkan, dan sosok Raka tampaknya benar-benar lenyap. Mereka berharap ini menjadi akhir dari semua teror yang menghantui mereka. Beberapa hari berlalu tanpa gangguan. Arif mulai merasa hidupnya kembali normal. Namun, Dimas tampak semakin pendiam. Ketika Arif bertanya, Dimas hanya menjawab singkat bahwa ia merasa lelah dan butuh istirahat. Pada suatu malam, Arif mendapat panggilan telepon dari Dimas. Suara Dimas terdengar berat dan tergesa-gesa. "Ari, aku merasa aneh. Aku bermimpi tentang Raka lagi. Tapi kali ini dia berbicara padaku." "Apa yang dia katakan?" tanya Arif, mencoba tetap tenang. "Dia bilang aku sudah mengambil sesuatu darinya, dan sekarang dia ingin mengambil sesuatu dariku." Arif langsung merasa tidak nyaman. "Aku akan ke rumahmu sekarang," katanya. Ketika Arif tiba di rumah Dimas, suasananya begitu sunyi. Pintu depan tidak terkunci, dan lampu di dalam rumah redup. "Dimas?" panggil Arif, tapi tidak ada jawaban. Arif masuk lebih dalam, mencari-cari temannya. Di ruang tamu, ia menemukan jejak kaki berlumpur yang mengarah ke lantai atas. Jantungnya berdegup kencang saat ia menaiki tangga perlahan. Ketika ia sampai di kamar Dimas, pintunya terbuka lebar. Di dalam kamar, Dimas berdiri membelakangi Arif, tubuhnya kaku seperti patung. "Dimas?" panggil Arif lagi, mendekat. Dimas perlahan berbalik, dan Arif terkejut melihat wajah temannya. Mata Dimas kosong, bibirnya melengkung dalam senyuman aneh yang tidak wajar. "Dia tidak pernah pergi," kata Dimas dengan suara yang bukan miliknya, lebih dalam, seperti suara Raka. Arif mundur selangkah. "Apa yang terjadi padamu, Dimas?" "Ini aku, Arif." Namun, Dimas melangkah maju, suaranya semakin dingin. "Kalian menghancurkan batu itu, tapi itu hanya wadah. Aku sudah cukup kuat untuk hidup di tubuh ini. Dan sekarang, aku akan kembali." Arif menyadari bahwa Raka telah merasuki tubuh Dimas. Ia mencoba berbicara dengan temannya, memanggil-manggil namanya, tetapi Dimas hanya tertawa, tawa yang bergema seperti suara Raka. Dalam keputusasaan, Arif mengingat buku mantra yang mereka gunakan sebelumnya.
Ia berlari keluar dari rumah Dimas untuk mengambil buku itu di rumahnya. Saat ia kembali, Dimas, atau Raka, sudah tidak ada di kamar. Arif memulai ritual pengusiran roh di tengah ruangan, berharap bisa mengusir Raka dari tubuh Dimas. Namun, sebelum ia selesai, Dimas muncul di ambang pintu, menatapnya dengan mata merah menyala. "Kau tidak akan berhasil, Arif," kata Raka dengan suara penuh kebencian. Dimas mulai berjalan mendekat, tubuhnya bergerak seperti boneka yang dikendalikan. Arif tetap membaca mantra, meskipun tubuhnya gemetar ketakutan. Saat Dimas hampir mencapainya, lingkaran garam yang Arif buat memancarkan cahaya terang, mendorong Dimas mundur. Arif melanjutkan mantra itu hingga akhirnya Dimas jatuh ke lantai, tubuhnya menggeliat kesakitan. Suara jeritan Raka memenuhi ruangan saat ia dipaksa keluar dari tubuh Dimas. Sosok bayangan Raka muncul untuk terakhir kalinya, tampak lemah dan rapuh. "Kau mungkin telah menang kali ini," bisik Raka dengan suara parau. "Tapi aku akan menemukan jalan kembali." Setelah itu, bayangan Raka memudar, meninggalkan tubuh Dimas yang tak sadarkan diri di lantai. Arif mendekati temannya dan memeriksa denyut nadinya. Dimas masih hidup, tetapi terlihat sangat lemah. Ia segera membawanya ke rumah sakit, berharap ini benar-benar menjadi akhir dari segalanya. Namun, jauh di dalam hatinya, Arif tahu bahwa kejahatan seperti Raka tidak pernah benar-benar menghilang. Entah kapan atau di mana, ia mungkin akan kembali. Tapi untuk saat ini, Arif hanya ingin menikmati ketenangan, seberapapun singkatnya itu.